Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia itu tempatnya lupa. Nah, ini sebenarnya banyak sekali implikasinya dalam konteks masalah psikologis dan terapi psikologis juga. Untuk tahu lebih lanjut, simak video ini sampai tuntas. Masih bersama saya Firman Ramdhani, psikolog di Mind Institute. Masih dalam Uncut Sharing Sessions, di mana saya akan berbagi berbagai hal seputar psikologi dengan format video yang mengalir apa adanya. Ketika saya bilang manusia itu adalah tempatnya lupa, itu sebenarnya mau saya kaitkan dengan fenomena psikologis di ruang terapi yang saya temui sama pasien saya. Misalnya begini, ketika kita treatment seseorang yang punya anger issue, misalnya dia suka marah sama anak ya, kita udah bahas, kita udah preteli apa yang dia yakini soal perilaku marahnya dia, apa yang dia yakini soal diri dia sendiri, yang akhirnya membuat dia jadi ke-trigger marah. Misalnya gini, dia marah sama anaknya karena dia meyakini bahwa ketika anaknya ngelakuin kesalahan, it means saya ayah yang buruk, dan dia nggak mau ide ayah yang buruk ini muncul gitu ya, atau jadi kenyataan. Makanya dia nggak mau banget anaknya itu ngelakuin kesalahan. Akhirnya dia pengen anaknya tuh all good, all perfect, all in order, semuanya tertata, perfect, nggak ada kesalahan. Misalnya dalam hal belajar, dalam hal akademis, dia mau anaknya semuanya tugasnya dikerjakan, nggak pulang harus belajar, nggak boleh dapat nilai jelek gitu. Karena kalau dapat nilai jelek, it means I'm a bad father. Atau sebaliknya, ketika ada seorang ayah yang kesal karena anaknya itu bersikap tidak hormat di rumah gitu ya. Dia langsung kesal karena artinya kalau anak itu bersikap tidak hormat, artinya saya ayah yang gagal. Nah, dinamika itu yang membuat dia akhirnya sering keluar marahnya ke anaknya. Dan juga tadi kita bahas dua hal ya. Pertama, belief tentang diri dia sendiri. Yang satu lagi adalah belief tentang perilaku marah, bahwa marah itu lebih banyak cost-nya dibandingkan benefit-nya gitu. Lebih banyak ruginya dibandingkan untungnya. Kita bahas tuh di ruang terapi, dan dia cukup bisa, oh iya juga ya gitu ya. Tapi besoknya dia ulangi lagi, simply karena dia lupa apa yang kita bahas di ruang terapi. Karena dia forgot, lupa apa yang kita bahas, dan dia akhirnya inget setelah selesai marah, oh iya kenapa gue marah lagi ya, kan ini nggak guna gitu ya. Dan dia biasanya datang terus dengan, aduh mas, aku masih marah-marah mas, aku masih begini mas. Nah, saya akan men-spotlight itu sebagai sebuah hal yang progresif, karena tadi meskipun dia masih marah, tapi setelah marahnya dia ingat apa yang kita bahas. Jadi keingetannya setelah episode. Nah, kan harapan kita kan dia bisa ingat semua pembahasan kita itu sebelum atau ketika dia lagi mau marah, sehingga dia bisa turunin tensionnya dia, dan dia bisa memilih cara lain untuk menyampaikan aspirasi dia atau menyampaikan unek-uneknya dia gitu ya. Sayangnya itu kemampuan kita bisa mengingat pada hal-hal seperti itu yang sifatnya psikologis itu nggak bisa instan, nggak bisa seperti membalikan telapak tangan. Pasti butuh proses. Karena untuk menjadi conscious sesuatu yang selama ini otomatis sudah kita pelajari, belief tentang diri sendiri, belief tentang perilaku marah, untuk bisa menjadi conscious itu pelan-pelan banget, bertahap. Mungkin beberapa orang mudah, beberapa orang lain sekali lagi nggak semudah itu. Seperti video yang saya sebelum ini, buat beberapa orang itu natural, buat beberapa orang lain itu butuh technical, butuh strategi. Beberapa strategi yang bisa kita pakai adalah dengan, biasanya saya akan buat semacam terapi notes di tadi papan tulis sih, biasanya pasien foto, terus saya minta dia baca setidaknya setiap hari terapi notes itu. Atau beberapa berinovasi dengan membuat itu seperti sebuah quotes atau sebuah wallpaper dengan kata-kata yang jadi pemantik gitu ya, untuk bisa mengingat hal-hal yang kita bahas dalam ruang terapi. Atau ada beberapa dengan cara lain, misalnya dengan minta partnernya atau orang-orang di rumahnya untuk reminding dia gitu. Jadi misalnya partnernya tahu nih tentang pembahasan dalam terapi, nanti partnernya akan bilang, mas, tunggu tenang dulu, ingat yang dibahas sama Mas Firman dalam terapi gitu.
Atau mungkin dia nggak pakai tadi ya, nggak pakai partner, nggak pakai foto gitu ya, dia pakai catatan. Catatan itu ada di balik handphonenya misalnya, di balik sininya misalnya tuh, dia tempel gitu kan, biasa casingnya transparan kan bisa tuh. Atau dia pakai gelang. Nah, gelangnya itu bisa merimain apa yang dibahas. Mungkin gelangnya itu ada tulisannya. Jadi berbagai strategi yang possible untuk dia bisa lakukan, itu kita lakukan. Itu kita lakukan. Berbagai strategi yang possible di konteks si individu ya. Mungkin beberapa, kalau handphone nggak bisa mas, soalnya handphone saya nggak jarang lihat handphone, pekerjaan saya tuh pekerjaan face to face, jadi handphone nggak kepegang. Oke, jadi jangan pakai handphone. Mungkin di laptop, gitu. Sticky notes ditempel di sini ujung laptop. Dan mungkin nggak perlu detail, mungkin beberapa cue saja, beberapa kata kalimat yang memang pas kita baca langsung ingat gitu. So the idealnya nanti yang keingetan itu tadinya setelah episode marah, akhirnya bisa keingetan sebelum mulai marah. Jadi ketika ada trigger, misalnya anaknya jadi pemicu itu, ada situasi yang biasa men-trigger, terus sebelum darahnya atau emosinya naik di angka misalnya 30, dia udah keingetan, tunggu, percuma gue marah. Tapi kalau marah tuh gini. Terus lagi pula, ini bukan berarti aku ayah yang buruk dong, karena banyak faktornya yang membuat dia bersikap kayak gini nih. So, daripada aku marah, aku bisa bersikap apa ya? Gitu. Itu idealnya sebenarnya. Gitu. Dan itu pasti akan step by step. Mungkin pertama-tama ngingetnya setelah episode. Nah, itu jauh lebih baik dibanding nggak ingat sama sekali kan. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga jadi amal jariah buat kita. Dan kasih saya ide, karena sudah banyak kehilangan, sudah banyak clueless tentang ide apa yang mau bahas apa ya gitu ya. Dan support channel ini supaya semangat bikin konten terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.